Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Guru, Bapak Ibu Guru semuanya. Salam sehat, salam semangat untuk kita semua. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Suwarso SPDMM selaku Korwilcam Dindi Kalibagor. Yang kami hormati Bapak Pengawas di lingkungan Korwilcam Dindi Kalibagor. Yang terhormat Ibu Sutrianti SPD selaku Ketua KKG SD Kalibagor. Yang terhormat K3S dan juga Ketua PGRI Korwilcam Dindi Kalibagor. Narasumber hari ini yaitu Ibu Kadwiana Astuti SPD. Serta yang kami hormati dan yang kami banggakan semuanya, Bapak Ibu Guru hebat, peserta KKG, tatap maya pada pagi hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya, kita masih bisa berkumpul bersama-sama menimba ilmu dari narasumber yang luar biasa ini, meski harus dilaksanakan secara online. Karena memang kondisi pandemi COVID-19 masih terjadi di negara kita, khususnya di Kabupaten Banyumas. Namun semoga kita tetap sehat selalu. Acara ini merupakan program perdana dari pengurus KKG dari serangkaian kegiatan KKG pada tahun ini. Di tengah kondisi pandemi saat ini yang menyulitkan kita untuk melaksanakan kegiatan secara langsung, sehingga acara daring ini menjadi alternatif untuk kita tetap bisa berkegiatan dengan mengusung tema strategi implementasi Merdeka Belajar melalui peran guru penggerak. Kami memiliki harapan terutama kepada Bapak Ibu Guru di Kecamatan Kalibagor untuk bisa ambil peran, ikut serta, dan mengeksplorasikan diri serta dapat bergabung di dalam program guru penggerak nantinya, karena guru penggerak ini merupakan salah satu program unggulan yang saat ini digalakan oleh Menteri Pendidikan kita, Mas Menteri Nadiem Makarim. Saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama nanti pembukaan, yang kedua sambutan oleh Ketua KKG SD Korwilcam Kalibagor, yang ketiga nanti sambutan oleh Korwilcam Dindi Kalibagor sekaligus membuka acara secara resmi. Yang keempat nanti pemaparan materi oleh narasumber sekaligus nanti diskusi dan tanya jawab, dan yang terakhir nanti penutup. Selanjutnya sambutan-sambutan. Nah, sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Sutrianti SPD atau biasa kita kenal dengan panggilan Bu Uti selaku Ketua KKG SD Kalibagor. Kepada beliau kami terima kasih kepada Mas Purwaka sebagai host yang sudah memberikan kesempatan kepada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Korwilcam Dindi Kalibagor, dalam hal ini Bapak Suwarso SPDMM. Yang kami hormati pula Bapak Pengawas di Korwilcam Kalibagor, kepada Ketua K3S Gugus Kendali Sada Kalibagor yang kami hormati pula, rekan-rekan pengurus KKG di Kalibagor dari gugus Tangkas, Tegas, dan Taruna Bakti. Tidak ketinggalan pula kepada teman-teman peserta KKG yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah yang sudah memberikan beribu-ribu karunia-Nya, beribu-ribu nikmat-Nya, sehingga pada pertemuan ini kita bisa bersama bersilaturahmi dan menambah ilmu pengetahuan.
Selanjutnya, kami juga mengucapkan terima kasih terutama ini kepada Bapak Kepala SDN Karangdadap yang sekaligus merangkap Ketua K3S. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman pengurus ini yang sudah penuh semangat untuk mempersiapkan kegiatan ini. Yang kami hormati, kegiatan KKG hari ini memang tadi sudah disampaikan oleh Pak Purwaka agak berbeda, dilakukan secara daring. Sebagai pengalaman, kegiatan KKG ini mengambil tema strategi implementasi Merdeka Belajar melalui peran guru penggerak. Terakhir kami berpesan dari KKG berpesan nggih nyuwun sewu Bapak Ibu semua, tolong diikuti kegiatan KKG ini secara keseluruhan. Nanti panjenengan bisa menanyakan apapun yang berkaitan dengan guru penggerak atau yang sekitar itulah. Oke. Dari kami itu saja. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi Kemudian wabarakatuh. sambutan oleh Bapak Suwarso SPDMM selaku Korwil Cam Dindi Kalibagor. Sekaligus nantinya Bapak dapat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu wa la muriduni waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati rekan saya Pak Firman, mungkin dari rumah ini karena lagi WFH. Bu Sutrianti selaku Ketua KKG Kecamatan Kalibagor. Rekan-rekan guru yang sudah bergabung di acara KKG kali ini. Pertama, marilah kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Ibu dan Bapak sekalian, saya mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara yang sudah melaksanakan KKG secara virtual. Semoga saja ini menjadi hal yang perlu ditindaklanjuti. Saya berharap ini bukan hanya sekali ini saja, tapi diharapkan disusun jadwal mungkin sebulan atau sebulan sekali atau syukur lebih cepat daripada itu. Diadakan KKG walaupun di masa Bapak Ibu yang saya hormati, kali ini memang sangat tepat diadakan kegiatan virtual ini karena jujur saja saya merasa prihatin terhadap anak didik, terutama yang kelas rendah. Ya, karena dari TK itu virtual, masuk kelas 1 juga virtual, kemudian di kelas 2 ada PTM. Jadi dalam kegiatan KKG ini agar para guru dapat memotivasi diri sendiri supaya bisa berjalan dengan baik dalam pembelajaran. Kemudian untuk guru penggerak Kalibagor memang cuma baru satu. Saya berharap guru penggerak di Kecamatan Kalibagor ditambah. Tadi sudah disampaikan beberapa hal tentang guru penggerak kepada Bu Duyana ini untuk dapat memotivasi rekan-rekannya untuk menjadikan guru penggerak. Jadi intinya saya terima kasih kepada penyelenggara
telah melaksanakan kegiatan virtual ini dan sangat bermanfaat bagi teman-teman guru di Kecamatan Kalibagor. Khususnya, bahkan tadi ada yang dari luar kecamatan ataupun dari luar kabupaten. Ini sangat memotivasi guru dan memang harus segera dibangkitkan teman-teman guru yang merasa masih banyak yang pelajaran daring dapat dilaksanakan dengan baik. Semoga jadi dapat memicu prestasi anak didik sehingga dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik. Saya kira itu dari saya. Sekali lagi terima kasih kepada penyelenggara dapat melaksanakan kegiatan ini, dan saya harap juga bahwa kegiatan ini tidak hanya sekali, tapi rutinitas diadakan seperti ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Suwarso atas sambutannya. Dan ngapunten Pak, mohon maaf supaya berkenan untuk membuka acara secara resmi, Bapak. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan memanjatkan puji syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan lancar sampai dengan akhir di kegiatan ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi dari Bu Dwi Ana Astuti KSPD. Sekaligus saat ini menjadi calon guru penggerak untuk Korwilcam Dindik Kalibagor. Langsung saja untuk narasumber Bu Ana, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Pak Purwaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, selamat pagi. Saya sangat senang hari ini mendapatkan kesempatan untuk hadir di hadapan Bapak Ibu sekalian dalam kondisi sehat walafiat. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Korwilcam Dindik Kalibagor, Bapak Suwarso, kemudian kepada Bapak Pengawas, dan juga kepada Bapak K3S dan juga Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, kemudian kepada Bapak Ibu Ketua KKG, kemudian juga pengurus-pengurusnya, dan juga Bapak Ibu hebat semua yang ada di Korwilcam Dindik Kalibagor maupun yang ada di luar. Dalam waktu 30 menit ke depan, saya akan menjelaskan kepada Bapak dan Ibu tentang bagaimana tentang guru penggerak yang sebentar lagi akan dibuka pada bulan Oktober untuk angkatan ke-5. Di akhir presentasi nanti Bapak dan Ibu akan memahami manfaat dan keunggulan dari guru penggerak ini, serta bagaimana prosedur perekrutannya. Dengan demikian, kita akan menjadi memahami, kita akan mengenal bagaimana itu guru penggerak. Sebelum memberikan paparan, saya akan menghadirkan sebuah video cuplikan. Izin share baru aja di Papua Pak, kemarin luar biasa sama di Kalimantan Timur. Banyak dari guru penggerak yang ikut program baru 5 bulan nangis-nangis depan saya Pak Presiden. Mereka nangis Pak, mereka nangis karena menurut mereka program ini membuat mereka berbagai macam mispersepsi mereka mengenai apa artinya pemimpin di dunia pendidikan Pak. Jadi strategi kedua kita Pak adalah untuk meluncurkan regenerasi kepemimpinan. Kepala-kepala sekolah kita semua bakal alumni dari guru penggerak. Benefit yang bisa didapatkan oleh para calon guru penggerak yang ikut pendidikan itu apa Pak? Penggerak memang sangat unik ya. Jadi dari program dia ketika seleksi itu mereka itu betul-betul dilihat dari passion mereka untuk berbagi. Jadi bisa tangguh nggak nih resiliensi dengan segala macam masalah, lalu kemudian spiritnya untuk belajar dan berbagi. Nah,
keuntungan jadi guru penggerak adalah bisa mendapat nanti kesempatan untuk menjadi agen perubahan. Karena kita sudah investasi di program pendidikan guru penggerak ini, mereka lah yang nanti akan menjadi pemimpin-pemimpin pendidikan kita, Mbak Dea. Jadi kita harus mendukung guru penggerak ini untuk bisa menjadi seperti tadi, mereka akan menjadi kepala sekolah atau pengawas sekolah, instruktur pelatihan guru. Jadi benefitnya bagi saya adalah kesempatan mereka untuk bisa menjadi agen-agen perubahan itu sendiri. Jadi artinya selama ini mungkin gregetan, dan inilah saat yang tepat. inilah yang artinya space buat mereka, ruang bagi mereka untuk membuat perubahan, untuk kemudian melakukan sesuatu yang tadinya itu, aduh kapan ya Indonesia bisa kayak gini, sekolahnya bisa kayak gini, pendidikannya saat ini bisa dilakukan oleh lulusan guru penggerak yang akan menjadi pemimpin pendidikan kita. Itulah kesempatan untuk service sebenarnya, memberikan layanan. Karena itulah sebenarnya esensi menjadi guru itu adalah itu melayani. Itu transaksional, itu menurut saya itu bukan rohnya Guru ya, sebenarnya, lebih tapi ke oknum orang dewasa. memberikan layanan. Jadi ketika dia bisa memberikan sebuah layanan dan perubahan, dan saya nggak tahu, kalau bagi saya juga seorang guru ya, hal yang paling reward luar biasa itu yang namanya psychic rewards ya. Yang kalau kita melihat anak murid kita kemudian bisa berubah, itu tuh uang nggak bisa beli deh. Itu udah luar biasa, dan inilah yang kita juga pengen dari guru penggerak. Pak Iwan, nggak usah dianggap berubah, Pak. Saya kan juga ngajar ya, Pak. Orang ngangguk-ngangguk aja tuh loh. Buat saya tuh kayak, aduh nih orang berarti udah ngerti nih. Gitu. Kadang kan ada gestur-gestur murid atau siswa tuh yang sebenarnya otomatis saat mereka mendengar sesuatu, mereka langsung, aha momennya mereka itu yang sebenarnya nggak terbayarkan loh, sahabat Pikwood. Oke, menarik. Lalu, tapi tadi Pak Iwan sempat bicara bahwa guru-guru yang gergetan, yang punya passion untuk melayani itu memang mungkin selama ini nggak terlihat banyak sekali proses yang harus dilalui ketika memang mau membuat perubahan, dan tidak semudah itu juga. Dan lewat program guru penggerak ini, inilah space yang bisa diberikan sama negara untuk para guru ini. Ya, gitu. dan nanti karirnya pun juga nanti kita akan nanti ada regulasi untuk ke sana, sehingga kepala sekolah, pengawas sekolah itu dari lulusan pendidikan guru penggerak. Betul. Dari karir juga udah jelas. Demikian Bapak dan Ibu sepintas cuplikan tentang bagaimana harapan Bapak Nadiem Makarim dengan Bapak Iwan Sahril selaku Dirjen GPK. Sekarang izinkan saya untuk share screen untuk mempresentasikan tentang bagaimana ini saya akan mempresentasikan tentang strategi implementasi Merdeka Belajar melalui peran guru penggerak. Saya Kadwi Ana Astuti Kingkinarti, CKB dari Kabupaten Banyumas, Angkatan 2. Kebetulan saya mengisi di acara KKG Kecamatan Kalibagor. Saya ambil tema tentang kebijakan Merdeka Belajar, episode kelima, karena guru penggerak itu merupakan episode kelima. Yang sebelumnya 1-4 sudah muncul yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian implementasi Merdeka Belajarnya yaitu dengan melaksanakan program pendidikan guru penggerak. Visi guru penggerak mewujudkan Merdeka Belajar. Pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kebetulan Bapak Menteri sekarang sedang menggiatkan tentang bagaimana itu profil pelajar Pancasila. Jadi diharapkan nanti guru penggerak bisa menerapkan profil pelajar Pancasila ke dalam dirinya, kemudian bisa menularkan kepada murid-murid dan juga rekan sejawat. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Jadi dalam hal ini adalah kita bicara tentang moralitas, intensitas, dan juga spiritualitas, dan juga integritas. Yang kedua adalah kreativitas. Kreativitas itu adalah berkemampuan berkarya, menemukan cara-cara yang tidak konvensional, kemudian beradaptif dan berinovasi. Kemudian gotong royong itu adalah kemampuan untuk berkolaborasi, menjadi suatu tim dalam berbagi kompetensi. Kemudian juga di situ ada berkebinekaan global.
yaitu mempunyai rasa hormat terhadap perbedaan, kemudian juga menghormati keberagaman. Kemudian bernalar kritis. Bernalar kritis yaitu kemampuan memecahkan masalah. Jadi nanti diharapkan seorang guru penggerak itu bisa menjadi seseorang yang bernalar kritis, yaitu memecahkan masalah, kemampuan juga secara kompetitif, kemudian juga kemandirian. Kemandirian siswa diharapkan itu bisa menjadikan dirinya menjadi sosok yang independen. Jadi dia bisa mencari ilmunya, kemudian bisa proaktif terhadap pembelajaran. Kemendikbud akan mendorong guru penggerak itu menjadi pemimpin masa depan. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi dalam video pertama, bahwa nantinya itu seorang guru penggerak itu diharapkan akan menjadi kepala sekolah, pengawas, dan instruktur pelatihan guru. Karena pada dasarnya pendidikan guru penggerak adalah pendidikan untuk menjadi pemimpin masa depan. Baiklah Bapak dan Ibu guru, kemudian saya juga langsung ke persyaratannya nggih, karena nanti bulan Oktober mulai tanggal 4 itu sudah mulai ada pembukaan guru penggerak. Kebetulan untuk Kabupaten Banyumas tahun ini mendapatkan di angkatan kelima. Jadi tidak setiap angkatan, setiap daerah ada nggih Bapak dan Ibu. Kebetulan yang pertama kemarin adalah Kabupaten Banyumas angkatan 1. Karena baru angkatan pertama ada berbagai kendala sehingga angkatan 1 dibuat menjadi 2, yaitu angkatan 1 dan angkatan 2. Nah, untuk tahun ini ada lagi di angkatan ke-5. Jadi tidak setiap angkatan Kabupaten Banyumas itu ada. Dan kebetulan ini di angkatan ke-5. Persyaratannya yaitu Bapak dan Ibu, pertama adalah guru PNS maupun non-PNS dari TK, SD, SMP, SMA negeri maupun swasta. Jadi tidak harus PNS Bapak dan Ibu, non-PNS pun bisa. Dan juga jenjangnya dari TK, SD, SMP, SMA. Swasta pun bisa Bapak dan Ibu, tidak terbatas hanya negeri. Kemudian yang kedua yang pasti itu harus memiliki akun Dapodik atau SIM PKB. Yang ketiga, memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 atau D4. Kemudian pengalaman mengajar 5 tahun. Kemudian memiliki masa sisa mengajar tidak kurang 10 tahun Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalkan usia pensiun 60, berarti setidaknya maksimal adalah usia 50 tahun untuk mendaftar menjadi calon guru penggerak. Yang keenam, ini yang paling penting Bapak dan Ibu, harus memiliki keinginan kuat menjadi guru penggerak. Jadi kalau mau menjadi guru penggerak, itu betul-betul harus memiliki keinginan dari dirinya sendiri, dan keinginan itu kuat Bapak dan Ibu. Karena untuk menjadi guru penggerak itu merupakan agen perubahan. Agen perubahan berarti seorang guru penggerak harus melakukan perubahan dengan berbagai kondisi. Makanya harus betul-betul memiliki mental kuat dan keinginan yang kuat. Kemudian tidak sedang mengikuti kegiatan diklat CPNS, PPG, atau kegiatan lain yang bersamaan dengan proses rekrutmen dan pendidikan guru penggerak. Tetapi ini masih bisa fleksibel Bapak dan Ibu guru, selama panjenengan itu bisa membagi waktu dan tidak mengabaikan salah satunya. Sasaran. Untuk angkatan kelima ini sasarannya itu 166 kabupaten atau kota. Jadi ini lebih diperluas nggih Bapak dan Ibu, sejumlah 8.000 orang pada jenjang TK, SD, SLTP, dan SLTA. Ini tiga kali lebih besar daripada angkatan pertama. Kalau angkatan pertama itu terbatas 2.800 Bapak dan Ibu. Waktu itu yang mendaftar adalah 18.000 dari seluruh Indonesia. Kemudian yang diterima dari tahap pertama dan tahap kedua akhirnya masuk ke dalam pendidikan guru penggerak itu sekitar 2.800 peserta. Untuk angkatan kelima itu 3 kali lipat lebih besar, yaitu menjadi 8.000 peserta. Berarti kemungkinan besarnya pun bisa, persaingannya sudah tidak terlalu kompetitif, tetapi ini menjadi lebih leluasa bagi panjenengan. Kemudian jika sudah melewati tahap pertama dan tahap kedua seleksi, maka pendidikan guru penggerak akan dimulai pada bulan April 2022.
Kemudian moda pembelajarannya Bapak dan Ibu, karena di sini adalah moda pembelajaran 70% itu adalah daring. Jadi kita menggunakan LMS, Learning Management System, yang mungkin PPG yang sedang menjalani PPG atau sudah pernah PPG sudah merasakan ya sebagai pejuang centang biru di situ. Terus setiap hari kita berhadapannya dengan LMS, Learning Management System. Sehingga tidak dikhawatirkan kita akan meninggalkan peserta didik karena menggunakan mode daring. Sedangkan 1 bulan sekali diadakan loka karya untuk bertemu dengan pendamping praktik dan teman-teman calon guru penggerak. Proses rekrutmen. Proses rekrutmen itu melalui 2 tahap. Tahap pertama dan tahap kedua. Tahap pertama adalah registrasi, pengisian dan penilaian biodata, dan penilaian essay. Tahap pertama ini kemudian diseleksi, jadi tahap pertama itu tesnya itu tertulis Bapak dan Ibu, tes tertulis, kemudian ada penilaian essay, itu soalnya essay Bapak dan Ibu. Kemarin kalau saya 1 nomor itu minimal 200 kata, jadi ada batas, dibatasi waktu juga dibatasi jumlah katanya. Jadi itu minimal 200 kata, 1 nomor Bapak dan Ibu, dan itu spontanitas. Kalau Bapak dan Ibu itu menjawab dengan cara copy paste, itu dari sana akan terekam bahwa jenengan itu menduplikasi. Jadi diharapkan jawabannya itu murni dari panjenengan, spontanitas saja. Jadi tidak usah jenengan kemudian mencari ke Google, kemudian copy paste ke jawaban, itu akan terdeteksi Bapak dan Ibu. Jadi lebih baik jenengan itu spontanitas saja. Jadi kalau sudah selesai dari penilaian essay, jenengan lolos, nanti ada pengumuman. Yang lolos tahap pertama, nanti jenengan masuk ke tahap kedua. Tahap kedua itu adalah penilaian simulasi mengajar dan wawancara. Jadi rekrutmennya itu melalui 2 tahap. Tahap pertama dan tahap kedua. Kemudian yang perlu dicermati lagi Bapak dan Ibu adalah pembukaan registrasi. Pembukaan registrasi itu 4-29 Oktober 2021. Sebentar lagi Bapak dan Ibu. Kalau jenengan sekarang membuka masih ada tulisan tutup karena memang belum dibuka. Dibukanya itu mulai tanggal 4-29. Kemudian tim rekrutmen itu berasal dari tim independen yang telah lulus sebagai asesor dari Kemendikbud. Jadi pengalaman saya kemarin di angkatan pertama, bahwa asesor saya ada 2, dan itu pun dilakukan secara daring, itu dari Jakarta dan dari Makassar. Jadi timnya itu adalah tim independen yang dipilih oleh Kemendikbud. Lini masa rekrutmen di sini adalah 8 September sampai 3 Oktober 2021. Maaf ini saya salah menulis, 3 Oktober 2021. Itu tentang informasi rekrutmen calon guru penggerak. Kemudian tanggal 4 sampai 29 Oktober 2021 di situ ada registrasi, pendaftaran, unggah berkas, penilaian essay. Jadi sudah masuk ke dalam penilaian essay juga dan unggah berkas. Tetapi jangan keayeman nggih Bapak dan Ibu, jangan mengambil tanggal di akhir karena biasanya kalau sudah menjelang tanggal-tanggal akhir itu server penuh Bapak dan Ibu. Karena kebetulan antusiasme untuk luar Jawa itu sangat tinggi. Jadi dimohon kalau memang tertarik itu jangan di tanggal-tanggal akhir. Kalau bisa tanggal awal jangan langsung mendaftar sehingga server belum terlalu penuh. Kemudian 4 November sampai 8 Desember 2021 itu merupakan verifikasi, validasi, penilaian berkas, dan essay. Kemudian tanggal 13 sampai 17 Desember 2021 itu nanti ada pengumuman tahap pertama. Nah, yang lolos seleksi tahap pertama inilah yang nanti akan masuk ke dalam tahap kedua Bapak dan Ibu, yaitu tahap kedua 20 Desember 2021 sampai 18 Februari 2022 tentang simulasi mengajar dan wawancara. Kemudian pengumumannya adalah tanggal 22 sampai 25 Februari 2022. Itu untuk pengumuman tahap kedua.
Dan untuk saat sekarang, kemarin saya diberitahu dari PM4TK Matematika Jogja bahwa sekarang juga sedang diadakan rapat lagi tentang rekrutmen angkatan kelima. Nanti jika ada perubahan ataupun ada masukan lagi tentang bagaimana cara rekrutmen, nanti bisa saya sampaikan di grup GTK atau mungkin di pertemuan selanjutnya. Kemudian bagaimana dengan langkah-langkah pendaftarannya Bapak Ibu? Langkah-langkah pertama adalah mengakses dan login ke SIM PKB, kemudian membuka menu program guru penggerak dan melakukan registrasi calon guru penggerak. Jadi di sini masih calon guru penggerak ya Bapak dan Ibu. Saya sendiri pun masih calon guru penggerak. Saya belum menjadi guru penggerak karena saya harus menempuh pendidikan selama 9 bulan untuk melepaskan kata calon. Dan minta doanya semoga saya 9 bulan setelah 9 bulan menempuh nanti bisa meloloskan kata calon sehingga bisa menjadi guru penggerak. Karena nanti juga ada seleksinya lagi di tahap akhir dan misalkan tidak memenuhi persyaratan ya otomatis tidak bisa menjadi guru penggerak. Jadi betul-betul harus membutuhkan mental yang kuat ya Bapak dan Ibu, tetap semangat. Kemudian yang ketiga mengikuti tahapan seleksi calon guru penggerak. Kemudian keempat, melakukan ajuan sebagai calon guru penggerak. Sekian pemaparan dari saya dan terima kasih. Saya membuka beberapa pertanyaan. Monggo kalau misalkan tadi saya sepintas-sepintas karena saya berharap nanti ada kita proses komunikasi. Dan silakan ada yang misalkan bertanya, diperbolehkan nanti ke moderator. Jadi sementara saya cukupkan sampai sekian. Salam dan bahagia, guru bergerak Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ana atas pemaparan materi dan juga informasi awalnya. Karena memang banyak sekali mungkin nanti informasi yang kita butuhkan ketika kita hendak ikut mendaftarkan diri dalam guru penggerak ini. Nah, nantinya juga akan ada kelanjutan mungkin. Setelah ini mungkin Bu Diana bisa memberikan tambahan di lain waktu mungkin. Nah sebelum itu silakan kami persilakan bagi Bapak Ibu yang hendak bertanya bisa raise hand dulu. Kami utamakan langsung yang langsung dulu. Nanti kalau langsung Bu Ana, kalau Bu Ana berarti sudah ikut berapa lama ini dari calon guru penggeraknya ini? 5 bulan Pak. Oh 5 bulan Berarti masih ya, masih 4 bulan lagi, kurang lebih Desember, Pak. Oh, masih 4 bulan. Ya, terima kasih. Oh ya, ini ada satu pertanyaan dari Bu Sri Ambarwati Puspaningrum. Izin bertanya Bu Dwiana, selama panjenengan mengikuti program CGP, apa saja kesulitan yang dihadapi selama ini? Terima kasih. Mungkin bisa jadi gambaran bagi yang berminat untuk ikut bergabung ke depannya. Ya, terima kasih Bu Sri Ambarwati Puspaningrum. Oke, langsung saya jawab nih Pak ya. Oke, monggo. Terima kasih kepada Bu Sri Ambarwati Puspaningrum. Ini berasal dari Purbalingga. Apa kabarnya Purbalingga, Ibu Ambar? Terima kasih nggih atas partisipasinya. Nanti semoga kalau menjenengan ini termasuk ke dalam pendapat terbaik, itu pertanyaan terbaik mendapatkan giveaway. Oke, kendalanya itu ketika melaksanakan program guru penggerak. Otomatis pertama saya harus beradaptasi dengan LMS, Learning Management System. Karena memang selama ini saya terlena dengan teknologi, jadi agak mandan santai. Begitu saya memasuki pendidikan guru penggerak, saya harus beradaptasi dengan LMS, yaitu saya pembelajaran daring, karena pembelajaran guru penggerak itu adalah pembelajaran andragogi. Andragogi, jadi mau tidak mau ya kita sendiri yang harus bisa mengontrol segala kendala. Jadi kita setiap hari ada tugas di LMS. Jadi masalah teknologi Bu Ambar, yang pertama kendala pertama adalah masalah teknologi. Tetapi tidak menyurutkan semangat saya, karena ibaratnya saya harus menengok ke belakang. Kita fokus ke tujuan pertama, memang saya diniati untuk menjadi guru penggerak, dan begitu kompetitifnya pas angkatan pertama, jadi saya harus bersemangat, jadi saya harus mempelajari masalah teknologi.
Kemudian yang kedua adalah dalam pembagian tugas, tapi rata-rata masalah teknologi. Karena di dalam guru penggerak itu memang ditekankan untuk berkolaborasi. Kemudian berkolaborasi selain itu juga harus mensosialisasikan. Jadi semua tugas-tugas dari guru penggerak mau tidak mau itu harus di-share ke media sosial. Sehingga mau tidak mau saya harus membuka channel YouTube. Itu jelas pertama. Untuk mengupload video pertama di channel YouTube itu betul-betul saya perlu perjuangan Bapak dan Ibu. Tidak percaya diri, kemudian bagaimana cara membuat video pembelajaran yang menarik. Itu pertama memang saya luar biasa kendalanya. Ya. Yang kedua saya harus membuat blog untuk menuliskan artikel. Jadi nanti setelah lulus guru penggerak ada beberapa titel yang didapatkan, yaitu sebagai seorang blogger dan sebagai seorang YouTuber. Begitu Bapak dan Ibu. Tetapi itu jadikan tantangan bagi saya. Jadi akhirnya mau tidak mau saya mempelajari bagaimana membuat video, bagaimana mempelajari aplikasi-aplikasi pembelajaran, membuat video pembelajaran. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya sudah mengupload 35 video di YouTube. Jadi saya malah justru gini Ibu Ambar, kendala-kendala itu waktu pertama jangan membuat kita menyerah, tapi jadikanlah itu suatu tantangan. Sehingga dalam hal ini pun saya menjadi tertantang untuk membuat video pembelajaran. Itu juga ada positifnya. Kalau saya mempelajari tentang video pembelajaran, mempelajari tentang aplikasi, nanti untuk kenaikan pangkat pun, kalau ada video pembelajarannya itu bisa dinilai. Oke, seperti itu Bu Ambar. Kemudian kendala kedua memang pembagian waktu. Pembagian waktu, karena pembelajaran agrologi tidak dipatok jam berapa. Sehingga biasanya kalau saya dimulai pembelajaran mandirinya itu kalau bersubuh itu Bu Ambar. Jadi saya mulai membuka-buka LMS. Setelah itu pembelajaran ke anak sehingga tidak meninggalkan anak. Kemudian sore hari atau malam hari lanjut kembali. Begitu Bu Ambar, bagaimana? Bisa diterima? Ya, demikian jawaban dari Bu Ana. Monggo Bu Ambar, ada yang mau ditanggapi lagi. Jadi memang apa ya, kalau yang disampaikan Bu Ana tadi, kita adanya halangan itu kita jadikan sebagai tantangan aja. Lanjut ke pertanyaan kedua mungkin ya Bu. Ini sudah ada yang bertanya lagi. Ya, dari Bu Indah Widiawati, SDN 3 Kaliori. Bu Indah. Saya mau bertanya sama Bu Ana, apa motivasi Anda mengikuti calon guru penggerak? Dan apakah selama mengikuti program calon guru penggerak, tugas-tugas yang diberikan sulit? Wah, ini pertanyaan yang mungkin mewakili banyak sekali Bapak Ibu guru di luar sana ya. Jadi apa sih motivasi sehingga Bu Ana itu ikut calon guru penggerak ini, dan juga bertanya tugas-tugasnya tadi apakah yang diberikan itu sulit? Itu. Monggo Bu Ana bisa langsung ditanggapi. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan dari Bu Indah ya. Oke, saya mencoba untuk menjawab. Jadi motivasi pertama saya karena waktu itu angkatan pertama ya. Saya itu seleksinya di angkatan pertama, tetapi pendidikannya di angkatan kedua. Waktu itu motivasi saya adalah saya ingin mencoba hal baru karena saya tidak terlalu tahu, waktu itu kan belum tersosialisasikan dengan gencar tentang guru penggerak. Jadi saya waktu itu juga belum terlalu paham tentang guru penggerak, tetapi yang ada di dalam benak saya itu pasti ada ilmu baru. Karena saya merasa bahwa ilmu yang saya dapatkan selama ini masih sangat kurang, karena saya itu berawal dari basicnya dari pendidikan bahasa Perancis, kemudian saya kuliah di UT, saya merasakan ilmunya saya itu masih kurang untuk mengajar anak sekolah terutama SD, karena untuk pendidikan bahasa Perancis itu otomatis andragogi untuk anak SMA. Sehingga ilmu saya tentang anak ke SD itu saya merasa kurang. Jadi ketika saya menemukan sesuatu hal baru, pendidikan guru penggerak, di situ tak pikir saya akan mendapatkan ilmu-ilmu yang tentang anak gitu ya. Waktu itu mesti saya mendapatkan ilmu baru, karena di situ saya mendapatkan tantangan. Ternyata setelah saya menjalani, ada bonusnya ternyata. Ketika melakukan web meeting dengan Pak Nadiem, di situ diyakinkan bahwa memang pendidikan guru penggerak 9 bulan ini tidak mudah. Begitu banyak kendala,
Karena 9 bulan dengan jadwal yang lumayan padat, itu luar biasa bagi kita, tetapi itu tidak jadikan kendala. Karena dari Bapak Nadiem Makarim waktu itu ngendika juga bahwa ibaratnya pendidikan guru penggerak itu Kopassus, gitu. Kopassusnya tentara apa ya? Kopassus tentara ya? Tentara atau polisi waktu itu. Jadi tenaga intinya dari seorang guru. Sehingga guru penggerak itu harus memiliki jiwa yang kuat, harus siap menghadapi segala kendala. Dan maka dari itu dibuatkan suatu wadah nantinya guru penggerak agar bisa melakukan suatu perubahan diarahkan untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Diharapkan bisa menjadi coach bagi guru lain, bisa memberikan solusi terhadap dirinya sendiri, terhadap siswa, terhadap rekan, dan terhadap lingkungan atau komunitas. Sehingga untuk kedepannya sedang diatur regulasinya, untuk kedepannya itu alumni guru penggerak itu nanti akan diarahkan menjadi kepala sekolah, pengawas, maupun instruktur guru. Jadi waktu itu memang saya itu belum ada gambaran seperti itu, tetapi karena saya ingin mendapatkan ilmu dan alhamdulillah mendapatkan ilmu yang luar biasa di dalam guru penggerak untuk anak maupun untuk diri saya sendiri, yaitu nanti saya mendapatkan ilmu yang pertama tentang filosofi Ki Hajar Dewantoro. Karena kita kan selalu selalu setiap saat saya sering mendengarkan bahwa perbandingan pendidikan itu dengan Finlandia ya, dengan Finlandia. Finlandia pendidikannya bagus dan sebagainya. Ternyata dari Kemenristek waktu itu dari Pak Nadiem mengunjungi ke Finlandia, ternyata dari Finlandia siapa tokoh yang dijadikan pendidikan seperti itu adalah Ki Hajar Dewantoro. Jadi itu suatu kejutan bagi kita. Selama ini kan kita selalu bilang bahwa pendidikan di Finlandia bagus, tanpa PR, tapi mereka pintar dan sebagainya. Mereka berkiblat kemana? Ternyata mereka berkiblat dari pendidikan di Indonesia, yaitu tokohnya Ki Hajar Dewantoro. Oleh karena itu, Pak Menteri Nadiem membawa ide tersebut ke Indonesia, kemudian dijadikan materi di dalam guru penggerak. Kita fokus kembali ke Ki Hajar Dewantoro, yaitu sistem AMONG. Jadi anak tidak terbebani dengan suatu pekerjaan rumah, pekerjaan sekolah, tetapi anak itu merasa enjoy. Jadi bagaimana guru itu mengajar, tetapi anak itu seolah-olah bermain. Seperti itu Bu Indah. Jadi dalam guru penggerak pun ditekankan bahwa kita mengajar ke anak dengan perasaan enjoy. Jadi kendala-kendala yang ada di guru penggerak itu lama-lama itu akan terkikis dan semakin menikmati. Begitu Bu Indah? Begitu Bu Indah, jawaban dan tanggapan dari Bu Ana. Jadi memang awalnya seperti anak kecil, rasa ingin tahu. Iya, rasa ingin tahu di mana kita itu menginginkan ilmu baru, tambahan ilmu baru, pengalaman baru, dan ternyata mendapatkan bonus baru dan sangat besar yang sudah dirasakan oleh Bu Ana tadi. Dan itu tadi saya juga baru tahu ternyata Finlandia itu dia memiliki guru atau sosok panutan yaitu Ki Hajar Dewantoro. Kalau ini ilmu baru juga saya baru tahu. Jadi memang sebenarnya pendidikan Indonesia itu sangat hebat apabila diolah dan juga dilaksanakan dengan baik. Seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Ana. Jadi sistem AMONG, siswa itu tidak terlalu terbebani, tetapi mereka enjoy. Namun ya memang harus kita akui juga materi sekarang ini memang belum bisa kita ketika mau melaksanakan secara enjoy karena memang sangat banyak, sehingga dengan adanya program Merdeka Belajar ini diharapkan nantinya bukan perubahan tetapi perbaikan sistem dan juga perbaikan dari materi itu sendiri, khususnya di SD, sehingga mungkin yang diberikan nantinya adalah materi-materi pokok yang memang harus menjadi bekal untuk si siswa tersebut. Selain itu juga mendidik karakter yang baik, jujur, disiplin, mandiri, dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu tanggapan dari Bu Ana. Coba lagi, apakah ada apa saja bentuk model pembelajaran selama CGP? Oh, ini mungkin kalau yang dari Bu Dian Anjarwati tadi sudah disampaikan, Jadi model pembelajarannya itu 70% daring atau dengan LMS seperti itu.
Pak Apa Rusdi. saja kegiatan program guru penggerak, dan Pak Rusdi, apa sih keuntungan dan manfaat mengikuti guru penggerak serta kiat-kiat apa saja agar kita bisa melaksanakan tugas mengajar sekaligus tugas dalam program. Oh ya, ini mungkin bisa dijadikan satu pertanyaan nanti dari Pak Rusdi dan Bu Desi. Jadi, apa sih keuntungan dan manfaat mengikuti guru penggerak serta kiat-kiat agar bisa melaksanakan tugas mengajar sekaligus tugas ketika mengikuti calon guru penggerak? Dan apa saja program atau kegiatan dalam guru penggerak itu? Oke, saya jawab nggih Pak Purwaka. Oke. Pertanyaannya jangan di-close. Oh iya, benar. Pertanyaannya jangan di-close. Oke. Yang pertama dari Pak Rusdi, apa sih keuntungan dan manfaat mengikuti guru penggerak? Satu-satu dulu nggih. Keuntungan dan manfaat. Keuntungan dan manfaat yang pertama ya, yang dari saya sendiri nggih. Dari saya sendiri pertama adalah saya banyak mendapatkan ilmu baru. Karena dalam guru penggerak ini kita melalui 3 modul dan saya ada di modul terakhir. Untuk modul pertama saya banyak mendapatkan tentang filosofi tentang Ki Hajar Dewantoro, yaitu bagaimana mengajar murid dengan sistem Among, yaitu dengan sistem Among bahwa kita itu berpihaknya pada murid. Jadi kita harus tahu bagaimana kebutuhan murid, bagaimana keinginan murid. Jadi sekarang sudah tidak ada lagi nggih cara mengajar yang konsentrasinya ke guru. Pokoknya apa kata guru gitu ngaten nggih. Jadi intinya adalah sekarang itu kenapa disebut merdeka belajar. Merdeka belajar itu anak itu bisa belajar dengan tanpa rasa takut. Oke, tanpa rasa takut. Jadi dari Ki Hajar Dewantoro menginginkan bahwa anak itu belajar seolah-olah itu bermain tanpa adanya momok menakutkan dengan hafalan dan sebagainya. Jadi lebih ditekankan ke bagaimana kita menerapkan pembelajaran itu dengan metode bermain. Kan banyak ya metode-metode pembelajaran bermain di situ yang anak itu tidak merasa terbebani, anak tidak takut. Maten nggih, cuma memang kendalanya karena lagi pembelajaran daring sehingga itu akan sangat susah penerapannya. Dan kemudian itu manfaat pertama nggih, saya mendapatkan ilmu. Terus yang kedua juga saya mendapatkan ilmu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya harus membuat RPP berdiferensiasi, yaitu dari Ki Hajar Dewantoro memang menginginkan setiap ke anak itu strateginya berbeda-beda. Bukan berarti RPP-nya berbeda-beda, tetap satu RPP Bapak dan Ibu. Misalkan mengajar nggih, mengajar itu diharapkan nanti produknya itu berbeda-beda. Misalkan materi IPA misalkan nggih tentang hewan. Itu anak jangan terbatas dari hasil akhirnya itu ulangan tertulis. Jadi dibebaskan, boleh saja anak itu menggambar. Misalkan pertanyaannya, bagaimana cara perkembangbiakan hewan? Itu jangan melulu tertulis Bapak dan Ibu. Kalau yang suka nulis, itu boleh dalam bentuk cerita. Jadi bukan jawaban pendek, biar anak bisa berpikir kritis. Jadi bukan jawaban pendek, tetapi bercerita. Bahwa di belakang rumah saya ada kambing berkembang biak dengan cara dan sebagainya, bla bla bla. Ngaten nggih. Kalau yang suka gambar, maka dia akan menggambarkan kambing. Ya, kambing terus ada tulisan perkembangbiakan kambing, ya, terus kambingnya digambar. Kalau yang suka nyanyi bisa dibuat nyanyian. Itu namanya pembelajaran berdiferensiasi. Jadi produknya berbeda. Kemudian untuk ilmu lagi yang saya terima adalah yang saya rasakan sekali karena ketika mengikuti pendidikan guru penggerak itu memang tingkat stresnya agak meningkat nggih, agak meningkat, enggak terlalu banyak sih, agak meningkat. Maka diberi ilmu yaitu kemampuan sosial emosional. Jadi bagaimana caranya kita bisa mengatur emosi agar tidak mengganggu pembelajaran ke anak dan juga tidak mengganggu bagaimana hubungan kita dengan rekan sejawat ataupun stakeholder lainnya. Kemudian yang terakhir, modul terakhir ini adalah bagaimana menjadi sebuah pemimpin pembelajaran, bagaimana mengeksplorasi SDM agar bisa berguna, bisa berdaya guna, bisa meningkatkan keefektifannya. Kemudian ada lagi ini Pak. Yang dari itu Budian Anjarwati, mungkin sedikit saja secara singkat Bu. Bentuk dan model pembelajaran. Model pembelajaran selama CKB, berarti selama pendidikannya ya. Model pembelajaran andragogi Budian,
Jadi 70% itu mandiri. 70% itu pembelajaran menggunakan antrian, ada tulisan antrian dari menggunakan antrian, menggunakan LMS atau Learning Management System. Jadi di situ saya harus berhadapan dengan LMS setiap hari, dan di situ sudah ada urutan tugas-tugasnya Bapak dan Ibu, dan itu ada kalau sudah selesai centang biru seperti PPG ngeten nggih. Jadi secara daring 70%. Jadi masalah selesai dan tidak selesai berarti itu tanggung jawab masing-masing CGP ngeten. Kalau ingin cepat selesai dan tidak tertumpuk dengan pekerjaan lain, saya rasa itu tidak akan menjadi kendala. Menjadi kendala kalau misalkan menunda, satu hari ada tugas ditunda, satu hari, akhirnya dalam satu minggu itu pekerjaan terasa banyak banget. Tetapi kalau satu hari dikerjakan, insya Allah itu akan teratasi. Kemudian pembelajaran lain yang kedua adalah pendampingan. Sebulan sekali ada pendamping yang datang ke sekolah Bapak dan Ibu untuk mengevaluasi dan merefleksi. Jadi misalkan kendala apa yang dihadapi selama 1 bulan ini, ada permasalahan atau tidak dengan murid, ada permasalahan dengan rekan sejawat atau komunitas, terus bagaimana menyampaikan ilmunya kepada anak-anak, itu yang penting. Selain itu juga ada bimbingan dari fasilitator. Jadi ada pendamping praktik, ada fasilitator. Fasilitator itu yang juga berfungsi untuk mengontrol tugas-tugas dan memberikan, misalkan kalau terjadi mispersepsi, karena ini kan belajar daring, jadi ada 1 minggu 2 kali itu kita mengadakan meeting untuk menyamakan persepsi gitu. Setelah itu 1 bulan sekali kita diadakan lokakarya, kita bertemu untuk sharing dengan sesama calon guru penggerak lain dalam satu lingkup kabupaten. Begitu nggih Bu Dian. Terus tadi kayaknya ada bagaimana membagi waktu nggih Pak Purwaka? Nggih, cara membagi waktu tadi. Ya. Cara membagi waktu seperti ini, sebenarnya tidak ada kendala dengan membagi waktu, karena materi-materi yang kita dapatkan di calon guru penggerak ini adalah berkaitan dengan murid. Jadi dari calon guru penggerak sendiri itu menginginkan aplikasinya apa gitu loh. Buktinya mana, implementasi dari ilmu yang saya dapatkan itu harus segera diimplementasikan ke siswa. Jadi mau tidak mau itu setelah modul selesai ya, setengah modul selesai itu ada aksi nyata. Ada laporan dalam bentuk aksi nyata. Makanya kalau misalkan Bapak dan Ibu guru menyimak di video saya, di YouTube saya, itu ada beberapa aksi nyata. Aksi nyata itu saya ambil dari anak-anak. Okay. Aksi nyata saya melakukan apa? Melakukan pembelajaran berdiferensiasi ke anak. Nah, jadi ilmu yang saya dapatkan, saya pelajari, esoknya saya terapkan ke anak-anak. Karena masih daring, otomatis saya melakukan pembelajaran Zoom dengan anak-anak. Kayak kemarin saya menekankan untuk pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional, dan anak-anak senang sekali diterapkan tentang bagaimana pembelajaran kemampuan sosial emosional. Jadi ketika pembelajaran Zoom di tengah-tengah kita kan sudah merasa bosan, anak sudah mulai tidak on kamera nggih, off kamera. Akhirnya kita menekankan menggunakan teknik stop yang saya pelajari, yaitu tentang kemampuan sosial emosional. Anak dikasih relaksasi, jadi akhirnya anak termotivasi kembali untuk mengikuti pembelajaran. Sehingga di sini kita bisa membagi waktu insya Allah ya, kalau masalah dengan anak, karena ilmu yang didapatkan di calon guru penggerak itu harus diterapkan di anak, aksi nyata, ataupun lingkungan sekitar. Misalkan dengan rekan sejawat dan juga apa yang saya lakukan sekarang ini, termasuk salah satunya adalah saya harus mensosialisasikan apa yang saya dapatkan di guru penggerak, di pendidikan guru penggerak, ke murid, ke rekan sejawat, dan ke dalam komunitas. Jadi intinya itu harus berkolaborasi. Jadi semuanya itu apa yang saya dapatkan tidak saya simpan sendiri Bapak dan Ibu, saya harus memberikan juga kepada orang lain. Begitu jawaban saya, Bu Dian. Oke, di kolom chat juga sudah dibagi oleh Pak Bagus Noriksan untuk link kegiatan KKK hari ini, silakan bisa dibuka dan diisi. Oke. Di chat sudah ada, silakan bisa dibuka linknya. Kalau ada rekan guru yang mungkin tidak bisa mengikuti Google Meet hari ini, bisa di-share di grup SD, nggih, enggak apa-apa. Monggo, ada yang mau bertanya? Itu yang pertanyaan Bu Desi, apa kegiatan? Coba. Oh ya, masih satu lagi tadi ya. Dari Bu Desi Kuntari. Apa kegiatan atau program dalam guru penggerak? Oke. Kegiatan atau program dalam guru penggerak intinya sebenarnya adalah penggodokan persiapan untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Pemimpin pembelajaran itu bisa saja dia menjadi pemimpin pembelajaran di kelas,
Itu skala kecilnya nggih. Kemudian nanti untuk menjadi pemimpin di masa depan, yaitu untuk kepala sekolah, pengawas maupun instruktur. Jadi untuk kegiatannya yang pertama adalah otomatis kita belajar tentang learning management system, tentang ilmu-ilmu yang didapatkan, yaitu modul pertama tentang Ki Hajar Dewantoro, filosofi Ki Hajar Dewantoro, dan penerapan budaya positif. Jadi kita itu memang pendidikannya adalah tentang mindset, ya, tentang mindset, bagaimana mindset kita tentang pembelajaran di era sekarang ini. Karena memang bukan berarti pembelajaran sekarang ini tidak baik, ya. Baik Bapak dan Ibu guru, tetapi karena sebagai seorang calon pemimpin, otomatis kita harus mengantisipasi tentang adanya perubahan zaman kelak. Jadi mau tidak mau kita mengikuti kodrat alam maupun kodrat zaman. Jadi kodrat alamnya ada, tetapi kita juga harus mengikuti kodrat zaman, yaitu kita harus selalu mengikuti perkembangan zaman. Kita harus melek digital, istilahnya seperti itu. Kemudian untuk dalam pembelajaran guru penggerak itu memang masalah teknologi tidak diajarkan Bapak dan Ibu guru, yang diajarkan adalah tentang materinya. Sedangkan tentang pengumpulan tugasnya otomatis itu menggunakan teknologi. Mau tidak mau kita harus belajar mandiri. Gitu. Kemudian yang kedua adalah yang dipelajari tentang nilai dan peran guru penggerak. Jadi guru penggerak itu sebagai apa? Guru penggerak itu harus bisa menjadi pemimpin pembelajaran, bisa memecahkan suatu masalah dan menghandle suatu masalah, dan bisa mengajak untuk berkolaborasi untuk menularkan praktik baik. Gitu. Terus kemudian yang ketiga, modul ketiga adalah pemimpin pembelajaran. Jadi kegiatan selain LMS, selain belajar, kita ada aksi nyata Bapak dan Ibu. Aksi nyatanya otomatis kita di lingkungan sekitar kita. Maka dari itu sebenarnya kalau teman-teman saya melakukan aksi nyata itu tidak terlalu terkendala sekali, karena mungkin dalam satu kecamatan itu ada beberapa calon guru penggerak sehingga bisa saling berkontribusi, ya, saling mendukung, dan kemudian kegiatan aksi nyatanya itu saling berkesinambungan. Sedangkan saya di sini sendirian, sehingga mau tidak mau saya melakukan aksi nyata sendiri. Maka dari itu saya melakukan sosialisasi. Semoga di angkatan kelima ini banyak yang mengikuti Bapak dan Ibu, karena ini itu cuma sampai 2024. Bapak dan Ibu, jika nanti angka kekosongan kepemimpinan sudah cukup, maka juga sementara berhenti. Tetapi berharapannya juga ada tetap berkelanjutan, ya Bapak Ibu, karena manfaat yang begitu besar. Kemudian untuk honorer Bapak dan Ibu, untuk honorer diharapkan untuk berpartisipasi, karena kemarin pas lagi ada web meeting dengan Bapak Nadiem, ditekankan kalau untuk yang tenaga honorer itu jika mendapatkan sertifikat guru penggerak, sudah menempuh pendidikan, kemudian mendapatkan sertifikat guru penggerak, maka sertifikat guru penggerak itu mempunyai akses yang besar jika panjenengan mau mendaftar menjadi ASN atau P3K. Seperti misalkan sekarang lah Bapak dan Ibu, untuk Serdik. Untuk Serdik kan juga itu ada poin, ya. Serdik itu 3 bulan. 3 bulan tetapi memiliki poin besar ketika jenengan untuk mendaftarkan ASN atau P3K. Jadi untuk sekarang kan poin pembedanya di Serdik, ya, Bapak dan Ibu. Untuk 1 tahun ke depan kemungkinan yang mendapatkan Serdik kan sudah banyak, ya. Maka kompetisinya itu akan semakin tinggi. Makanya jenengan harus mencari pembeda, harus mempunyai nilai tambah lain dari teman-teman yang lain. Yaitu saya harapkan jenengan bisa menjadi guru penggerak. Jadi kalau teman-temannya sudah mengikuti Serdik, sudah kebanyakan mengikuti Serdik, makanya jenengan ikuti guru penggerak sehingga jenengan mempunyai sertifikat yang mungkin temannya belum dapat. Jadi jenengan harus mencari pembeda, harus cari jalan bagaimana saya mencari jalan beda agar bisa menembus ASN ataupun P3K. Karena itu untuk yang PNS aja itu bisa menjadi pemimpin pembelajaran Bapak dan Ibu, untuk honorer pun bisa untuk akses P3K dan ASN. Makanya manfaatkan sebaik-baiknya Bapak dan Ibu, ini kesempatan besar bagi panjenengan. Tidak usah takut dengan kendala. Karena begitu dihadapi kendala itu tidak akan terasa Bapak dan Ibu, adanya adalah kita semakin termotivasi. Okay? Karena memang untuk mendapatkan sesuatu yang baik kan tidak bisa dengan cara yang gampang. Okay? Kita harus keluar dari zona nyaman. Kita harus keluar dari zona nyaman selama ini yang jenengan dapatkan. Kita harus bergerak. Okay? Kita harus bergerak, kita harus ada nilai lebih ke yang lainnya agar kita bisa mencapai apa yang kita cita-citakan. Ngeten nggih, Pak Purwaka? Nggih, terima kasih Bu.
saya juga sedikit teringat dulu itu ketika saya kuliah tahun 2015 itu ada program PPG di mana dulu itu masih menjadi gosip. Apakah ya ada program PPG atau enggak seperti itu, kemudian apakah diwajibkan atau enggak. Nah, ternyata sekarang PPG itu menjadi tempat spesial atau menempati posisi spesial gitu, karena ketika rekrutmen CPNS itu ada poin tambahannya sendiri, bahkan poin spesial. Ketika jadi PNS pun sudah langsung otomatis memiliki sertifikat tadi atau sertifikasi seperti itu. Jadi mungkin ini juga mungkin nanti juga menjadi seperti itu. Makanya monggo selangkah lebih depan dari rekan-rekan yang lainnya. Karena seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Ana. Jadi siapa tahu, karena kita tidak tahu nanti ke depan seperti apa. Banyak sekali perubahan dan juga pembaharuan ke depan. Seperti dulu ketika ada program S1 ternyata masih ada ya atau tidak, ada yang sudah menjalankan guru itu sudah S1, ternyata S1 sangat bermanfaat. Begitupun dengan PPG. Nah, ini ada program guru penggerak. Mungkin nanti juga akan memberikan dampak yang signifikan atau bahkan menjadi persyaratan dan juga tambahan nilai ketika nanti ada rekrutmen atau kegiatan yang lainnya. Mungkin seperti itu, Bu Ana. Oke, betul. Itu sedang diatur regulasinya kemarin dari Bapak Nadiem Makarim, karena kan Angkatan 1 dan Angkatan 2 itu dijadikan percobaan, percobaan ini bagaimana ternyata hasilnya seperti ini. Makanya dari Pak Nadiem itu akan membuat regulasi untuk mengatur yang guru honorer yang masuk ke dalam penggerak itu otomatis pendidikan 9 bulan ini tidak akan sia-sia, karena pendidikan 9 bulan ini penuh dengan perjuangan. Makanya setelah keluar dari guru penggerak itu tidak akan ada yang sia-sia. Pasti dari kementerian memperhitungkan, begitu kata Bapak Nadiem, memperhitungkan untuk masuk ke dalam ASN atau mungkin yang sudah berusia lebih dari 35 tahun, mungkin itu akan mendapatkan akses untuk P3K beserta dengan syarat yang lain. Jadi mungkin kalau jenengan sudah pegang serdik, nanti ditambah dengan guru penggerak, insya Allah jalannya jenengan akan lebih mudah, ngaten. Semoga amin. Ya, amin ya robbal alamin. Ya, sekali lagi kita di sini bukan apa ya istilahnya itu cuma ngompor-ngompori, tetapi memang kita memberikan informasi yang nyata. Adanya pembaruan, adanya kemajuan, dan juga program-program yang memang itu nantinya akan sangat bermanfaat untuk kita semua, seperti itu. Mungkin ada lagi yang mau bertanya, monggo. Sekali lagi link presensi sudah disampaikan di kolom chat, monggo Bapak Ibu nanti bisa mengisinya. Sebagai bukti sudah mengikuti KKG, karena kemarin dari Bapak Pengawas juga menanyakan, ini tidak ada KKG, masuk nanti dapat sertifikat. Nah, seperti itu. Makanya mulai dari kemarin kita berusaha dengan waktu yang ada kita melaksanakan kegiatan KKG ini. Seperti itu. Ternyata tidak terasa waktu juga sudah siang ternyata, Bu. Ada lagi yang mau disampaikan, Bu Ana? Monggo untuk closing dan mungkin penyemangat. Supaya Bapak Ibu bisa lebih yakin untuk bisa bergabung dan mendaftarkan diri sebagai calon guru penggerak. Saya sampaikan Bapak Ibu untuk semua teman-teman PNS maupun teman-teman honorer yang usianya masih tercakup, saya rasa ini adalah kesempatan besar bagi panjenengan untuk mewujudkan mimpi-mimpi panjenengan. Bagi untuk yang PNS, otomatis kan jenengan mesti berpikir untuk ke jenjang ke depannya. Karena untuk jenjang ke depannya adalah besoknya itu untuk seleksi KS pengawas maupun tenaga Kemendikbud itu diambil dari guru penggerak. Jadi kalau memang jenengan itu menginginkan suatu inovasi, menginginkan suatu perubahan, menginginkan suatu kondisi, jenengan punya ide-ide harus mendapatkan yang lebih baik lagi, inovatif untuk pembelajaran. Itu Anda tepat sekali masuk ke dalam guru penggerak. Kemudian untuk yang honorer pun sama. Kalau memang jenengan masih memiliki keinginan untuk mengabdi, untuk menjadi guru, untuk mendapatkan harapan untuk P3K maupun ASN, ini adalah ibaratnya jalan tembus, Ini jalan tembus, karena itu nanti mendapatkan 306 jam pelajaran sertifikat dan sertifikat guru pendidik, dan juga nantinya akan ada yudisium atau pengukuhan sebagai guru penggerak. Jadi ini jalan besar untuk mendapatkan nilai di masa depannya panjenengan. Dan juga
untuk teman-teman semangat, ayo semangat untuk bergerak. Karena kondisi zaman sekarang luar biasa perubahannya dan kita mau tidak mau harus mengikuti perubahan tersebut. Tetap semangat Kalibagor dan ayo kita bergerak akan mewujudkan merdeka belajar. Oke, Pak Purwaka. Oke, sudah cukup Bu? Oke. Ya. Oke. Mungkin nanti bisa dilanjut di lain hari atau di lain kesempatan. Dan sebagai penutup, karena Bu Ana dulu di bahasa Prancis, mungkin bisa menyapa atau memberikan ucapan terima kasih menggunakan bahasa Prancis. Oke, ada satu lagi. Jika nanti ternyata peminatnya banyak untuk menjadi guru penggerak, saya menyediakan diri untuk melakukan klinik coaching atau pembimbingan untuk bisa melewati tahap pertama dan tahap kedua. Silakan kita berkolaborasi saja. Saya senang jika misalkan teman-teman mau bersemangat mengikuti guru penggerak. Untuk penutupnya, kata Pak Purwaka ini dadakan, saya akan mengucapkan bahasa Prancis, walaupun sebagian besar mungkin saya sudah lupa, tetapi ada satu yang saya ingat. Merci beaucoup. Ya. Sudah Pak Purwaka? Merci itu terima kasih, yang satunya apa ya Bu? Saya Merci beaucoup, terima kasih. Oh ya, karena kebetulan saya dulu juga SMA pernah belajar bahasa Prancis tapi cuma sebentar jadi. Ya, terima kasih sekali lagi untuk Bu Ana atas pemaparan materi yang sangat luar biasa. Tepuk tangan. Dan tadi juga Bu Ana sudah memberikan waktunya untuk nanti bisa memberikan cleaning coaching. Ya, cleaning coaching. Jadi ada pendampingan bagi Bapak Ibu. Mungkin kalau nanti yang mendaftar kok banyak, bisa belajar bersama. Bu Ana sudah siap berkolaborasi dan juga kita bisa nanti belajar bersama seperti itu. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kembali kami sampaikan kepada Bapak Ibu Guru SD Kalibagor dan juga ada yang dari luar tadi. Terima kasih atas atensi dan perhatian yang sangat luar biasa untuk acara kegiatan hari ini. Yang sudah menyimak dari awal sampai akhir, semoga banyak ilmu yang kita dapatkan, serta ada ilmu juga yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan, dan juga kalau mungkin ada kesalahan yang kami perbuat, baik yang sengaja ataupun tidak disengaja, dan juga mungkin kalau tadi ada kesalahan teknis seperti itu. Ya, terima kasih. Dan untuk menutup saya ada kalimat bagus ini, kalimat yang spontan juga ini. Harta yang kita miliki semakin hari akan semakin habis. Namun ilmu yang kita miliki semakin harus semakin bertambah. Akhir kata, terima kasih. Saya sampaikan sekali lagi dan nantikan program kegiatan KKG yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.